Baik, terima kasih untuk Panitia Seminar Nasional Perikanan Universitas Nusa Cendana. Kami dipercaya untuk menyampaikan bagian dari penelitian kami. Jadi kami dari pribadi ini, dari saya dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, kami akan menyampaikan apa yang sudah kami teliti di Larantuka di Flores Timur. Jadi judul yang kami ambil saat ini adalah peranan umpan hidup jenis tembang Sardinella fimbriata dan jenis layang atau nama latinnya Decapterus russelli pada penangkapan ikan cakalang Catsumus pianamis dengan alat tangkap pull and land atau pancing berjoran. Jadi pada prinsipnya alat pull and land itu alat yang digunakan untuk memancing ikan cakalang secara khusus, dan alat ini tergolong selektif. Artinya apa? Artinya alat ini hanya mengena di sasaran yang dituju. Jadi alat ini didukung oleh umpan hidup sebagai kebutuhan yang vital utama dan semprotan air yang ada di dalam kapal itu sendiri. Jadi untuk mempertahankan ikan yang menjadi sasaran tangkap yang di cakalang itu, upaya yang dilakukan adalah tetap menebarkan umpan hidup di sekitar perahu, di sekitar kapal, dibarengi dengan semprotan air. Dan ini dimaksudkan untuk mempertahankan. Jadi kalau kita lihat ya, jadi prinsip jadi operasi penangkapan pull and land itu merupakan kombinasi antara umpan hidup dengan semprotan air. Dan kombinasi kedua komponen ini sebetulnya arahnya untuk mempertahankan gerombolan ikan cakalang yang menjadi sasaran tangkap itu tetap berada di sekitar kapal, sehingga memudahkan para pemancing untuk melakukan pemancingan dengan mudah dan dengan cepat dan tetap bertahan. Ikan ya, sasaran pancingan tetap bertahan. Jadi demikian. Oleh sebab itu, di kunci utama dari penangkapan pull and land itu ada keberadaan umpan. Jadi kalau di Flores Timur itu ada 4 jenis umpan yang dominan, yaitu lure, rambeng, tembang, dan layang. Ini yang mendominasi, dan mereka ini bersifat musiman dan biasanya ditangkap oleh nelayan-nelayan bagan, nelayan lampara dan sebagainya, dan ditampung agar tetap hidup untuk dibawa ke kapal dalam kondisi hidup, karena ini nanti akan ditebarkan dalam kondisi hidup. Jadi untuk penelitian kami pas bulan November 2019 sampai Mei 2020, kami hanya menemukan umpan, tembang, dan layang. Jadi umpan ini yang mendominasi selama penelitian. Jadi ini yang coba kita gali, sebetulnya seberapa jauh peranan ini pengaruhnya terhadap hasil tangkapan. Apakah tembang lebih atau layang? Tapi ini memang sulit di perbedaan signifikannya sulit dibuktikan karena mereka bersifat massal. Jadi itu gambaran tentang umpan. Jadi kami mengadakan penelitian selama hampir 6 bulan, di breakdown dalam 52 kali operasi. Jadi daerah penangkapan kami, fishing ground kami itu kalau fishing base-nya ada di Larantuka, tapi kita beroperasi di Tanjung Bunga, berada di perairan Sabu, juga perairan Paga. Jadi itu semua kalau kita lihat peta NTT, jadi dia dari Larantuka harus turun ke selatan ke Sabu, ya, terus di sekitar Sumba situ dia akan naik lagi untuk membawa hasil tangkapan ke Larantuka. Jadi demikian ini siklus. Sedangkan umpan paling banyak didapatkan di Larantuka. Di Larantuka itu banyak didapat karena banyak teluk-teluk di mana bahkan banyak operasi di situ. Jadi itu secara umum.
Jadi pada prinsipnya yang kami teliti saat ini adalah penggunaan umpan jenis tembang dan jenis layang. Jadi kalau dalam penelitian kami itu ada 52 kali operasi, kita bagi dua menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu 32 kali operasi didominasi oleh ikan tembang, yang 20 kali operasi itu didominasi oleh ikan layang. Dalam arti begini, di dalam dominasi layang masih ada dominasi tembang, itu masih ada layang di dalamnya, tapi dominannya layang. Demikian pula pada saat dominan layang masih ada tembangnya, karena dua umpan ini tercampur menjadi satu. Hanya pada saat pengambilan kita tahu jumlahnya mana yang dominan pada saat itu. Sehingga kalau kita hasil penelitian kita perhatikan, dari 32 operasi yang didominasi oleh umpan tembang, itu hasil tangkapan yang diperoleh 22.200 kg. Kalau yang dominasi layang itu total hasil tangkapnya 13.300 kg. Jadi ada perbedaan meskipun nggak terlalu jauh perbedaannya, tapi ini bukan menunjukkan berarti tembang lebih bagus, tidak, karena memang kondisinya seperti itu. Tapi pada operasi tertentu itu kondisi layang kelihatan perbedaan signifikan lebih rendah pada saat pengoperasian ke 34, 35 sampai 42 itu terlihat, karena itu dominasi layang besar, indikator penangkapannya kelihatan dibandingkan tembang ada perbedaan, jadi lebih kecil. Jadi itu yang terlihat, tapi bukan menjadi patokan, hanya terlihat karena ini bersifat kasuistis. Untuk selanjutnya kita hanya melihat tentang rasio dari penggunaan itu tadi, penggunaan umpan. Jadi umpan total itu yang digunakan untuk menangkap ikan selama kita penelitian dalam 5-6 bulan itu, total umpan yang kita gunakan itu 3.600 kg. Sedangkan total hasil tangkap yang diperoleh 35.500 kg. Jadi sebenarnya cukup signifikan ya dari kelipatannya seperti itu, sehingga ditemukan rasio sekitar 9,86%. Jadi kalau gambarannya rasio itu sebetulnya kan dari total umpan yang 3.600 ini bisa menghasilkan 35.500 kg. Jadi ini signifikan sekali, ada semacam ini, ada nilai positif. Jadi kalau rasio itu di atas 1 sudah positif, jadi kelayakan sesuatu usaha itu dimungkinkan. Demikian dari sisi rasio modal. Rasio modal itu lebih ke apa? Modal yang digunakan untuk pengadaan umpan. Jadi pengadaan umpan selama November sampai dengan Mei itu yang terbagi di dalam 5 trip itu total kebutuhannya 45 juta. Sedangkan dari 45 juta itu hasil tangkapan yang diperoleh sekitar 569.450.000. Jadi terlihat ya ada perbedaan signifikan. Ini dari sisi umpan saja. Kalau dikaitkan dengan kebutuhan yang lain operasional kan memang tidak segitu ya. Tapi dari sisi umpan, karena kita membahas umpan, dari umpan yang senilai itu 45 juta tadi menghasilkan hasil tangkapan 569.450.000. Jadi ada rasio yang lebih tinggi nih tadi dibandingkan kebutuhan sama hasil. Ini ada rasionya 12,65. Jadi itu yang menjadi sorotan kita, bahwa rasio inilah yang kita tonjolkan. Jadi kalau perbedaan signifikan antara tembang dengan layang itu hanya kasuistis saja. Jadi kalau kita simpulkan, jadi kesuksesan dari
penangkapan cakalang dengan pull and line itu vital sepenuhnya didukung oleh umpan hidup. Sedangkan umpan hidup yang ada itu kan dari 4 jenis tadi di Flores Timur itu kita hanya mendapatkan 2. Jam 2 umpan ini yang kita bahas tadi, kita coba ini kan, kita coba padukan, ada kelebihan di mana, plus minus di mana. Jadi itu ada plus minus di mana supaya kelihatan kalau tembang bagaimana, kalau layang bagaimana. Kalau yang tembang sudah jelas karena dominasi tembang itu lebih besar selama kita penelitian 6 bulan itu. Jadi hampir yaitu 32 kali operasi itu semua dominasi tembangnya itu besar, layarnya kecil. Demikian pula di pengoperasian yang ke 23 sampai ke 42 itu semua dominasi layang juga besar, dan gantian dominasi tembangnya kecil. Jadi 2 umpan ini sebetulnya nggak bisa dibedakan secara signifikan berbeda karena mereka tercampur. Hanya pada saat kita ambil di dalam kita masukkan di dalam dan dipindahkan dari tempat umpan ke kita, itu kita tahu bahwa per hari kita mengoperasikan tembang berapa ember atau berapa kilo, layang berapa ember atau berapa kilo, itu yang kita catat itu. Sehingga apa yang kita dapatkan ya data dari perolehan tadi. Pada saat dominasi tembang itu lebih besar, dia akan menghasilkan hasil tangkapan yang kebetulan juga lebih besar. Demikian pula pada saat dominasi layang lebih besar tapi masih kalah dengan tembang. Ini yang belum dibuktikan secara signifikan, hanya untuk pembanding bahwa kedua jenis umpan itu saling support. Pada pada saat kami penelitian, secara kebetulan tembangnya lebih dominan karena tembang dalam jumlah besar. Sehingga dia mempengaruhi hasil tangkapan. Sedangkan dalam yang 20 kali operasi tadi yang didominasi oleh layang, itu akhirnya kalah dengan dominasi tembang. Jadi pada saat layang dominan itu masih ada tembang di dalamnya. Jadi pada saat layang mendominasi sebagai umpan yang kita pakai, masih ada tembang di dalamnya. Nah, ini yang belum dibuktikan secara signifikan. Demikian pula pada saat mengoperasikan menyebar ikan tembang sebagai umpan, masih ada ikan layang di dalamnya. Jadi mix, tercampur gitu kedua umpan itu. Jadi itulah yang coba kita kemukakan. Di samping rasio tadi, rasio kebutuhan secara fisik, secara kilogram, menunjukkan sekali bahwa nilai rasionya 9,86 untuk kebutuhan secara fisik, kuantitas jumlah itu ya, dengan jumlah yang umpan yang 3.600, hasil yang didapatkan 35.500 kg. Demikian pula dari sisi biaya, rasio yang kita peroleh itu 12,86%. Jadi kedua-duanya cukup positif. Jadi itu yang kesimpulannya seperti itu. Jadi untuk mendalami lebih jauh, sebetulnya ada yang harus kita sarankan sebetulnya. Yang pertama, bagaimana menggalakkan animo masyarakat pemasok umpan itu supaya mereka bersemangat untuk menjadi partner dari nelayan pull and line. Yang pertama itu. Yang kedua, mungkin diperlukan adanya semacam insentif gitu, insentif bagi nelayan umpan, pemasok umpan itu untuk mendapat perhatian khusus sehingga tidak terjadi kesenjangan. Umpan hidup itu dijual 1 ember yang berisi 40 kilo, per kilonya 12.500 rupiah. Ini tahun ini ya, tinggal mengalikan aja 40
40 kilo kali per ember itu. Dia relatif kecil dibandingkan kalau kita memancing dapat cakalang, hasilnya lebih besar. Jadi itu yang perlu disarankan. Jadi secara ringkas kami sampaikan juga bahwa operasi penangkapan secara keseluruhan dapat kita lihat grafik seperti ini. Jadi kita memiliki 52 kali operasi. Jadi tanggal 25 November sampai 2019 sampai 9 Mei tahun 2020. Ada beberapa dominasi itu di situ terlihat di operasi pertama, operasi ke-8, operasi ke-20, operasi ke-28 sampai yang tertinggi operasi ke-45 itu dominasinya di naik turunnya itu kelihatan sekali. Dan di sini dapat terlihat bahwa layang itu mulai beroperasi, dominasi layang mulai 23. Jadi mulai operasi ke-23 sampai operasi ke-42. Itu sebetulnya sih nggak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan tembang. Tembang mulai dari pertama sampai ke 23 itu dominasi tembang. Terus 43 sampai 52 itu masih tembang. Jadi masih seimbang sebetulnya. Cuma kebetulan pada operasi yang ke-35 sampai ke 42 itu kelihatan drastis sekali turunnya. Itu yang bisa dilihat sebagai kasus saja bahwa layang lebih rendah perolehan hasilnya dibandingkan tembang. Itu nggak bisa secara ilmiah, ini baik saja di dalam penelitian kami. Jadi kami breakdown juga penelitian itu dalam trip yang trip pertama itu kelihatan juga 25 November 2019 sampai di bulan yang sama, di tahun yang sama. Demikian pula trip kedua, ini trip kedua juga gitu. Trip ketiga ini mulai dominasi layang ini. Trip keempat juga, ini dominasi layang tapi perolehan hasilnya sedikit. Nah itu. Trip kelima juga gitu. Trip kelima cuma sudah bukan dominasi layang tapi dominasi tembang. Jadi itu yang boleh kita gambarkan perbedaan antara yang kami amati, perbedaan secara visual ya, dan kita buktikan dengan tabulasi maupun ini nanti di full paper. Kalau yang berminat di full paper kami sampaikan rinci nanti. Ada jam operasi, ada operasi keberapa, terus ada umpan dalam operasi itu berapa umpan dibutuhkan, hasil tangkapan. Jadi itu nanti lebih rinci akan di full paper. Jadi mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati.